Di sini Ibu share screen udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke. Ini Ibu show preview, kelihatan nggak show previewnya? Show slide. Atau masih yang slide-nya banyak gitu? Kelihatan kok, Bu, yang show slide, Bu. Oke. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA, khususnya bab 10 tentang teknologi ramah lingkungan. Hari ini belajar IPA-nya bersama Bu Prada. Kalau sebelum-sebelumnya belajar IPA-nya sama Pak Imam atau Pak Hidayat, hari ini kita belajar IPA-nya bersama Bu Prada. Oke, sebelum masuk ke bab 10, Ibu mau kalian semua buka buku paketnya, halaman 203 atau 204, boleh? Oke, Bu. Oke, silahkan dibuka dulu bukunya. Sudah? Sudah belum? Ngajar nggak? Sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Sudah, Bu. sip. Next. Kelihatan nggak slide-nya ganti? Atau masih tetap? Kelihatan kok, Bu. Oke. Pernah dengar istilah ini, BBM atau bahan bakar minyak? Pernah. Nah, Oke, BBM itu merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kira-kira ini benar atau salah? benar. Yang lain? Benar, Bu, benar. Oke, jadi jawabannya adalah benar. Jadi BBM atau bahan bakar minyak merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, satu orang, ada nggak yang berani jawab apa aja sih yang termasuk BBM itu? Yang berani jawab boleh sebutkan nama dan kelas, nanti dapat poin plus. Saya, Bu. Ya, namanya siapa? Sofia Boracania dari kelas 91. Oke, silahkan. Apa saja yang termasuk BBM? Salah satunya itu ada bensin, ada solar, minyak tanah, minyak bakar. Yang seperti itu, Bu. Oke, sip, benar. Next. Nah, selain Sophia, siapa lagi yang mau jawab dari mana BBM itu didapat kira-kira? Dari fosil Dan kelas. dinosaurus. Oh, nama Torik Abdurrahman Tahi dari kelas 92. Oke. Dari mana BBM didapat? dari fosil
dari fosil dinosaurus yang ya terkubur akhirnya jadi Oke, Rahman, suaranya putus-putus, Rahman. Boleh diulang lagi? Cek. Rahman, keluar ya? Oke, selain Rahman, siapa lagi yang mau jawab? Saya, Bu. Atas nama? Saufa Yudia dari kelas 92. Saufa, kelas 92. Dari mana BBM itu didapat? BBM itu didapat dari hasil hewan-hewan yang sudah terkubur selama berjuta-juta tahun lamanya, ya, dan juga bukan hanya dari tumbuhan tetapi juga dari organik-organik seperti tumbuhan ataupun hewan-hewan memang sudah terkubur selama ratusan tahun, sehingga menghasilkan suatu minyak yang dapat digunakan untuk keperluan dan kebutuhan manusia. Oke, pintar. Next, selain Saufa dan Rahman serta Supia, siapa lagi yang mau jawab pertanyaan selanjutnya? Torik, Bu, bukan Rahman. Kenapa? Torik, bukan Rahman. Iya, namanya Abdul Rahman kan tadi? Ada Abdul Rahmannya. Oh iya. Oke, next. Apakah BBM dapat menyediakan energi bagi kehidupan manusia sepanjang masa? Siapa yang berani jawab? Saya, Bu. Atas nama? Panyo Arianta Ahmad dari kelas 91. Oke, silahkan. BBM tidak dapat menyediakan energi bagi kehidupan manusia sepanjang masa karena jika digunakan terus-menerus akan habis. Oke, pintar. Atau dengan kata lain, BBM merupakan sumber energi yang Tak terbarukan. Tidak dapat Tidak dapat dibarui. tidak dapat diperbarui. Oke, next. Siapa yang mau jawab lagi? Apa saja dampak penggunaan BBM secara terus-menerus terhadap lingkungan? Hayo. Menurut pendapat masing-masing aja, nggak apa-apa. Gak ada yang berani? Lapisan ozon. Siapa namanya? Torik. Oh, yang tadi? Iya. Sudah, yang lain lagi dong. Oh. Torik sudah dapat poin. Ganti. Selain Torik siapa? Ayo, dari 91 sampai 910, masa nggak ada yang berani? Nggak ada nih. Masih kelihatan kan slide-nya, Ibu? Masih, Bu. Nah, tuh yang jawab masing-masing. Berani jawab nggak apa saja dampak penggunaan BBM secara terus-menerus terhadap lingkungan? Berani, Bu. Siapa Aku namanya? sudah jawab tadi, Bu. Oke, yang lain. Pencemaran udara, Bu. Pencemaran udara. Nama dan kelas. Anisha Syahwa dari kelas 91. Oke. Apa jawabannya? Pencemaran udara. Ah, kenapa pencemaran udara? Karena kan misal tuh bahan bakar dipakai untuk motor nih, Bu. Motor itu kan mengeluarkan asap gitu kan. Kalau misalnya terus-menerus, kalau misalnya ada, ya bisa jadi polusi udara gitu, Bu.
Oke, pintar. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban Anissa? Berkaitan nih sama atmosfer. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 7, bab 5 semester 2. Saya, Bu, mau nambahkan, Bu. Oke, siapa namanya? Jumpa Perdana Putra, Bu, dari kelas 91. Oke. Selain pencemaran udara juga bisa menyebabkan pencemaran suara dan dampak pemanasan global, Bu. Oke, pintar. Dampak pemanasan global. Akibat apa tuh bisa sampai pemanasan global? Tipisnya lapisan ozon, Bu. Pintar. Akibat Sip. banyaknya polusi udara. Oke, benar banget. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kalian gali, kemudian nanti bisa dikaitkan sama materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang teknologi ramah lingkungan. Next, sebelumnya akan Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku hemat energi dalam keseharian. Selanjutnya, mengidentifikasi teknologi-teknologi tidak ramah lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan karya tentang proses produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Oke, sudah pada dibuka semua bukunya? Sudah belum? Oke. Gambar apa? Bis. Oke, ini adalah gambar bis. Next. Mana dari kedua gambar ini yang kira-kira yang ramah lingkungan? Yang sebelah kanan, warna Bu. biru. Surya. Gambar Warna biru. kah atau yang gambar 2? Gambar 2. Gambar 2. Kenapa gambar 2 termasuk ramah lingkungan? Karena Sebutkan nama Karena dan dia kelas. matahari. Sebutkan nama dan kelas. Siapa yang berani? Jawab sendiri. Kalau keroyokan pasti biasanya berani, tapi kalau sendiri siapa yang berani nih? Cek. Gak ada yang berani. Oke, kalau nggak berani, keroyokan aja jawabnya. Kenapa jawabannya yang nomor 2? Karena menggunakan teknologi matahari. Maksudnya teknologi terbarukan yang ramah lingkungan yang tidak menyebabkan terlalu banyak polusi. Oke, benar banget. Jadi gambar kedua ini menggunakan energi matahari. Yang di atas ini kira-kira apa ya? Yang Ibu tunjuk. Ya, panel surya. Panel surya, benar. Oke, next. Nah, yang pertama akan dibahas adalah tentang teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology, atau ada yang bilang juga green technology. Nah, bentuk penerapan teknologi yang teknologi ramah lingkungan itu merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Maksudnya, pelestarian lingkungan adalah dia tidak menimbulkan efek yang membahayakan bagi lingkungan. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia, pastinya yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah. Dan tidak juga membahayakan lingkungan, atau dia menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Salah satu contohnya adalah sel surya, yang dimana sel surya ini dia menggunakan energi panas matahari. Matahari. Pernah lihat alat kayak gini? Enggak, Bu.
Enggak, ada yang pernah lihat belum? Pernah Bu, pernah. Di mana lihatnya? Di mana ya? Di Jawa Bu, ada Bu, di Jawa. Ada, oke. Di Kalimantan, di Samarinda ada nggak kira-kira? Alatnya Sedikit Ada, Bu. sedikit. Di mana? Biasanya di bagian yang ada saya teman pakai panel surya juga. Di mana? di biasanya kebun-kebun gitu, Bu. Banyak yang pakai panel surya, Bu. Di beberapa lampu pinggir jalan, lampu lalu lintas itu biasanya ada yang pakai ini. Bentuknya kotak kecil aja. Di atasnya lampu biasanya. Kalau kalian perhatikan. Oke, next. Nah, kita masuk ke materi yang pertama tentang aplikasi teknologi ramah lingkungan. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, Ibu mau kalian buka buku tulisnya, kemudian catat kata-kata kunci yang ada di layar. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Oke, dicatat dulu kata kuncinya nih, ada 6. Oke, sudah selesai? Udah, Bu. Oke, next masih ada kata kunci lagi. Boleh dicatat lagi. Sudah? Udah, Bu. Oke. Nah, sekarang yang sudah catat, boleh nih yang berani mendefinisikan atau mengartikan aja. Apa sih itu biogas? Apa itu biogas, biofuel? Satu-satu dulu. Dari apa itu biogas?
Boleh sambil dibuka bukunya, cari-cari jawaban. Seperti biasa, sebutkan nama dan kelas sebelum menjawab. Saya, Bu. Atas nama Nabila Aprilia dari kelas 91. Nabila Aprilia. Oke, silahkan. Kalau biogas itu berdasarkan dari buku paket halaman 212, biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Oke, good. Benar banget ya yang dibilang sama Nabila Aprilia. Oke, next. Nomor 2, biofuel. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu, Samita Dewi kelas 91. Samita. Silahkan. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Oke, yang berasal dari bahan-bahan organik. Next. Siapa lagi yang berani jawab apa itu sel surya? Tadi udah disinggung di awal. Ini yang join baru kelas 91 sama 92. Kok yang berani jawab? Saya 93. Siapa? Saya 93. Oh iya, silahkan jawab. Siapa namanya? Enggak jawab. Oh, kenapa? Jawab aja semampunya, nggak apa-apa. Nanti kalau salah atau kurang ditambahin. Kan namanya belajar. Belajar itu dari yang nggak tahu jadi tahu gitu. Oke, tadi siapa yang 93? 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, 10. Adakah? Atau mesti ditunjuk nih? Tunjuk aja, Bu. Tunjuk aja. Oke, Nafisa Putri 93. Ada? Hadir, Ibu. Oke, Nafisa, kira-kira apa sih sel surya itu? Jadi Bu, saya cari dulu. Nafisa, mana tadi Nafisa? Jadi saya jawab, tapi nggak tahu. Saya lihat. Nafisa suaranya nggak jelas, putus-putus, baru keresek-keresek gitu. Nabi saya di dalam air, Bu. Ih, bareng. Saya matikan dulu, Bu. Tadi siapa tuh yang bilang di dalam air? Nggak tahu, Bu, siapa yang bilang, Bu. Siapa? Jawab Nafisa. Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Boleh betul jawab Nafisa. Bentar, Bu, saya pakai headset, Bu. Pakai dulu. Siapa sih itu? Diki. Diki. Oh, Diki. Diki siapa? Alfa Ragil. Halo. Oke, Diki. Diki dari kelas berapa, Diki? Diki Alfa Ragil dari kelas 93, Bu. Oke,
Bantu jawab Nafisa. Sel surya atau sel fotovoltaik adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar di oda pertemuan Pi sampai N, di mana dengan adanya cahaya matahari dapat menciptakan energi listrik yang berguna. Intinya sel surya itu memanfaatkan energi apa, Diki? Matahari, Bu. Oke, apanya matahari yang dipakai? Apa ya, Bu? Cahayanya Ini kah? cahayanya Atau panasnya kah? panas ya, Bu. Panas ya, Bu. Oke, panas. Sip. Makasih Diki sudah bantu Nafisa. Next, keempat, hydropower. Siapa yang mau menjelaskan atau mendefinisikan apa itu hydropower? Saya, Bu. Saya, namanya siapa saya? Muhammad Afadlur Rahman dari kelas 93. Muhammad siapa? Muhammad Afif Fadlur Rahman dari kelas 93. Oke, Muhammad Afif. Hydropower adalah teknik menghasilkan energi listrik dengan menggunakan air yang berpindah dan bergerak. Oke, hydropower. Hydro artinya apa, Afif? Afif. Mana Afif tadi? Afif hilang. Cek. Maaf, keluar kayaknya jaringannya jelek. Oke, benar yang dijawab sama Afif tadi. Jadi hydropower adalah energi atau pembangkit listrik yang menggunakan energi air. Nah, jadi hydro itulah adalah air, sedangkan power itu adalah energi. Next, ocean power. Siapa yang mau jawab? Ada berapa partisipan nih? 54. Ada 60 partisipan. Siapa nih yang berani dari 60? Ibu mohon maaf, jaringan saya agak-agak. Iya. Next. Siapa yang mau mendefinisikan atau menjelaskan ocean power? Jawab lagi boleh, Kak Bu, yang tadi udah? Gantian dulu sama temennya. Iya, Bu. Nanti kalau nggak ada, baru. Tunjuk lagi ya kalau nggak ada yang berani nih. Oke, Bu. Tunjuk aja, Bu. Siapa ya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa namanya? Faris, Bu, dari kelas 92. Faris dari kelas 92. Oke, silakan. Ocean power itu adalah energi yang dihasilkan oleh pasang surut air laut atau gelombang air laut dan ombak. Oke, pintar. Jadi, ocean power adalah energi yang dihasilkan sama pasang surut air laut atau ombak, gelombang ombak ya. Next, wind power siapa? Siapa? Atau harus ditunjuk? Nazla Cahyani Putri. Ada? Ada, Bu. Nggak tahu. Buka dulu. Ada, Bu. Kenapa? Ada, Bu. Oh, ada. Oke. Nazla. Kira-kira apa itu wind power? Wind power adalah energi yang berasal dari pemanfaatan angin. Oke, pintar. Nazla dari kelas berapa?
92, Bu. Oke, 92. Next. Selanjutnya, siapa yang berani geothermal? Gemah, Bu, berani dia, Bu, Gemah. Gema dari kelas berapa? 3, Bu. Ya, Bu. Dari 93. Oke, silahkan dijawab Gema. Apa itu geothermal? Geothermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Sip, pintar. Jadi geothermal adalah panas yang tersimpan dalam bumi atau dalam lapisan bumi, bisa juga cairan dalam. Oke, terima kasih Gema. Next, siapa yang mau jawab fuel cell? Oke, siapa yang mau jawab selanjutnya fuel cell? Atau harus ditunjuk? Zahra Aurelia ada? Zahra Aurelia. Ada, Bu. Oke, Zahra. Kira-kira fuel cell itu apa? Fuel cell adalah perangkat elektronik kimia yang secara langsung mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Oke, sip. Zahra dari kelas apa? 92, Bu. 92. Oke, next. Hydrogen power. Siapa yang mau jawab? Ini udah kelihatan sih dari namanya, tinggal mengartikan saja. Flora sih, Bu. Siapa itu yang tadi yang ngomong? Adakah atau harus ditunjuk? Tunjuk lagi ya. Atika Bilkis, ada? Atika Bilkis. Gak ada ya? Zaki Ananda. Zaki Ananda Trista. Hadir, Bu. Oke, boleh dibantu apa itu hydrogen power? Hidrogen power menurut saya adalah bahan bakar yang dari hidrogen. Pintar, bahan bakar yang dari hidrogen. Zaki kelas berapa? 91, Bu. 91. Oke. Next, biopori. Siapa yang berani? Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Markumaira kelas 93. Biopori adalah metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Oke, pintar, lengkap banget. Siapa tadi nama lengkapnya, Nak? Markumaira kelas 93, Bu. Markumaira. Oke, thank you, Maira. Next, terakhir, fitoremediasi. Siapa yang berani? Terakhir.
Saya, Bu. Ya, namanya Sherin. Hmm? Sherin dari kelas 95. Sherin 92. Oke, silakan Sherin. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar baik itu senyawa organik maupun anorganik. Oke, benar. Lengkap banget ya jawabannya Sherin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Iya, dari Bu. Bu beserta kata kuncinya. Next kita lanjut materinya ya. Boleh disimak baik-baik. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Nah, yang pertama itu ada biofuel. Tadi udah dijelaskan biofuel. Nah, jadi biofuel adalah bahan bakar yang diperoleh atau diambil dari tumbuhan. Nah, ada dua jenis biofuel. Ada yang dinamakan bioetanol, ada yang dinamakan biodiesel. Nah, perbedaannya adalah kalau yang bioetanol dia menggunakan etanol atau rumus kimianya C2 kepencet H5OH. Nah, selanjutnya ada yang namanya biodiesel. Biodiesel biasanya berasal dari lemak nabati. Nah, kalau untuk jenis tumbuhannya, biasanya bioetanol itu dari tumbuhan-tumbuhan karbohidrat. Nah, sedangkan kalau biodiesel dia itu yang menghasilkan minyak. Itu ya perbedaannya. Coba diulangin bioetanol. Tadi dia menggunakan tumbuhan yang seperti apa? Karbohidrat. Ya, karbohidrat. Kalau biodiesel? Berminyak. Oke. Kira-kira tumbuhan atau tanaman apa yang menghasilkan karbohidrat? Ada yang tahu? Jawab keroyokan nggak apa-apa. Nggak harus satu-satu. Talas, Bu. Talas, ya apalagi? Ketela pohon. Boleh diulang? Ketela Kentang, Bu. Ketela pohon. Ketela pohon atau singkong. Boleh ada lagi? Kentang, Bu. Iya, jagung. Nah, di sini biasanya digunakan sebagai bioetanol itu jenis tanaman karbohidratnya itu ada jagung, sorghum, sama singkong. Sorghum itu mirip-mirip kayak oat atau apa bahasa Indonesianya oat ya? Gandum. Nah, kemudian ada yang namanya biodiesel. Tadi dikatakan biodiesel itu menggunakan tumbuhan yang menghasilkan minyak atau minyak nabati. Nah, kira-kira tumbuhan apa tuh yang bisa menghasilkan minyak nabati? Kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Selain itu ada lagi nggak? Kelapa, Bu. Kelapa, Bu. Ya, kelapa. Kemiri, Bu. Terus, Tanaman jarak. pernah tahu tanaman jarak nggak? Ya, tuh ada yang jawab tadi tanaman jarak. Jagung, Bu. Kemiri, Bu. Nah, boleh. Nah, yang biasa digunakan atau yang lebih sering digunakan tuh minyak kelapa sawit, ya kan? Oke, next kita ke biogas. Nah, kalau tadi si biofuel itu dari tumbuhan, si biogas itu biasanya dari hewan, tapi dari kotoran-kotorannya. Nah, nanti kotoran-kotoran tersebut difermentasikan menggunakan bahan-bahan organik dan bakteri anaerob. Tahu nggak kira-kira bakteri anaerob itu bakteri apa ya? Bakteri yang dihasilkan dari panas CO2, Bu. Atau pemanasan.
Boleh, yang dihasilkan oleh pemanasan CO2. Nah, selain anaerob, ada bakteri namanya bakteri aerob. Kira-kira apa bedanya anaerob sama aerob ya? Oh, yang aerob itu dari O2, Bu. Oke, benar. Kalau yang aerob, dia dari O2 atau oksigen, membutuhkan oksigen lebih tepatnya. Sedangkan anaerob itu tidak membutuhkan Oksigen. Oke, selanjutnya ini yang tadi kita lihat sama-sama di atas mobil ya kan? Namanya sel surya. Nah, jadi sel surya ini bekerja dengan memanfaatkan panas dari cahaya matahari. Nah, kemudian panas cahaya matahari nanti mengenai panel surya atau sel surya yang ini. Nah, kemudian dia akan menghasilkan emisi elektron yang dihubungkan ke sistem. Jadi di sini tuh ada sistem di bagian bawahnya. Nah, kemudian sistem tersebut merubah elektron tadi menjadi listrik yang kemudian disimpan ke baterai. Makanya biasanya lampu-lampu yang menggunakan sel surya walaupun malam itu nggak ada cahaya matahari, dia tetap bisa nyala karena cahaya matahari atau panas matahari yang dikumpulkan di siang hari itu disimpan ke baterai untuk dipakai di malam hari. Prinsipnya. Oke, kemudian yang keempat ada hydropower atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, biasanya si hydropower itu digunakannya sembari membuat yang namanya bendungan. Nih, bendungan. Nah, kenapa sih harus dibuat bendungan? Supaya nanti aliran airnya ini stabil, ada terus. Jadi meskipun musim kemarau atau musim hujan, itu tetap ada airnya mengalir. Jadi nggak terpengaruh sama kondisi cuaca. Oke, sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Boleh Ibu lanjut? Dan ini habis. Ini siapa yang ngobrol nih? Ini ke 16. Apalagi Tadi mute dulu Rika. Oke, Ibu next ya. Selanjutnya, teknologi ramah lingkungan di bidang energi itu ada ocean power yang sudah dijelaskan sama teman-temannya tadi, yaitu pembangkit listrik, tenaga pasang surut air laut, dan ombak. Nah, jadi biasanya ocean power itu dibuat di dekat-dekat atau di pinggir pantai. Nah, jadi kalau misalnya airnya pasang, itu kan naik ya, itu bisa menggerakkan turbin. Nah, kemudian di dekat pantai itu biasanya juga ada ombaknya laju. Nah, itu dimanfaatkan itu ombaknya, kekuatan ombaknya untuk memutar turbin. Makanya disebut ocean power gitu. Kemudian selanjutnya ada wind power. Wind power atau pembangkit listrik tenaga angin. Ada yang tahu nggak kira-kira negara mana sih yang udah memanfaatkan wind power? Belanda. Belanda. Nah, wind power itu bisa atau pembangkit listrik tenaga air itu bisa dibangun di darat atau di laut. Nah, kira-kira menurut kalian nih, lebih efektif dia dibangun di darat atau di laut? Di laut. Kenapa bisa di laut? Karena ada angin laut. Di laut kencang. Nah, karena di laut biasanya kekuatan anginnya lebih besar ya daripada di darat. Iya. Tapi ada nggak sih kelemahannya kalau dia ditaruh di laut? Kalau kena ombak bisa karatan. Ya, lebih tepatnya kalau kena air asin ya. Ya. Selama kelamaan bisa korosif atau karatan ya kan. Next, pintar. Ke geothermal lagi ya. Geothermal atau yang sudah dijelaskan sama temennya tadi, yaitu panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, atau cairan dalam kerak bumi. Biasanya geothermal itu gunain sama negara-negara yang punya 4 musim. Benar atau salah kira-kira?
Boleh di mute dulu. Oke, Ibu lanjut. Nah, tadi Ibu jelaskan kalau geotermal itu biasanya digunakan sama negara-negara 4 musim. Kira-kira kenapa sih yang paling banyak menggunakan geotermal itu negara-negara 4 musim? Karena sistemnya itu dia memanfaatkan ini Bu, di sini dia memanfaatkan Panas bumi. Iya, dia memanfaatkan panas bumi. Nah, pemanfaatannya gimana tuh? Dikaitkan sama musim nih kira-kira. Dia memanfaatkan ini Bu, perbedaan temperatur. Jadi makanya kebanyakan itu negara 4 musim karena dia bisa memanaskan dan juga mendinginkan biasanya rumah itu sesuai dengan temperatur gitu, perbedaan temperatur ya. Oke, pintar. Gimana prinsipnya sampai bisa rumahnya itu terpanaskan atau terdinginkan? Ini kalau yang di buku sih Bu, contohnya itu pada musim dingin suatu pipa yang diletakkan dalam tanah. Jadi dia ada pipa gitu di dalam tanah. Itu dapat mengalirkan cairan yang membawa panas dari dasar bumi menuju sistem pendistribusian panas di rumah. Jadi dia kayak musim dingin ya? Iya. Oke, kalau musim panas? Dia bergeraknya berlawanan, berarti memindahkan panas dari rumah dan menyimpannya di dalam tanah. Oke, pintar banget. Siapa yang bantu jawab Ibu tadi tuh? Nabila Aprilia, Bu. Oke, tadi jawab juga ya? Ya. Oke, terima kasih Nabila. Penjelasannya lengkap banget. Ya, Bu, next, sama-sama. Tentang fuel cell dan hydrogen power. Nah, jadi fuel cell dan hydrogen power itu menggabungkan energi yang menggabungkan antara gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, peneliti pasti bahwasannya ternyata hidrogen kalau digabungkan sama gas oksigen itu akan menghasilkan energi yang besar atau energi yang tinggi, panas yang tinggi. Nah, tapi kelemahannya di sini adalah gas hidrogen itu enggak serta-merta bebas ada di alam kayak oksigen. Jadi kelemahannya di sini adalah untuk menggabungkan hidrogen dengan gas oksigen ini, hidrogen harus dipecah dulu. Oke. Next, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Ini berkaitan banget sama gambar yang pertama. Oke, teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi itu ada 3 ya. Ada namanya kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicle, kemudian mobil surya atau solar car, kemudian ada mobil listrik atau electric car. Nah, kendaraan hidrogen sesuai dengan namanya ya, berarti merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Prinsipnya gimana? Jadi prinsipnya adalah energi kimia atau hidrogen tadi diubah menjadi energi mekanik sehingga bisa menggerakkan mesin. Kemudian selanjutnya ada mobil surya atau solar car. Nah, kalau tadi kendaraan hidrogen dia memanfaatkan hidrogen, kalau mobil surya dia memanfaatkan panas matahari atau panas dari sang surya. Puitis banget nih. Kemudian contoh-contoh yang sekarang banyak diaplikasikan itu pada bus surya atau bis surya. Ini paling banyak di daerah Australia, tepatnya di kota Adelaide. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama bis surya dan pengen nyoba bis surya, bisa nih jalan-jalan ke Adelaide, Australia, karena di sana udah menggunakan bis surya atau mobil solar car atau surya. Oke, next.
Terakhir, mobil listrik atau electric car. Nah, sesuai dengan namanya, kita udah bisa identifikasi berarti mobil ini menggunakan energi listrik. Nah, biasanya mobil ini didorong oleh motor listrik yang menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai. Makanya kalau kita punya mobil listrik atau sepeda listrik lah yang marak di Samarinda ya, sering kelihatan bolak-balik. Nah, itu harus di-charge karena energi listriknya itu disimpan dalam baterai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Enggak, Bu. Dari saya udah jelas sih. Oke, Nggak ada. Insya Allah. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, Ibu lanjutkan ya, Nak. Selanjutnya, teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Bidang lingkungannya langsung ya. Itu yang pertama ada biopori, kedua ada fitoremediasi, ketiga ada composting toilet, kemudian yang keempat ada water purification. Nah, ini tadi sudah sama-sama kita bahas di depan, udah termasuk kata kunci atau keywords yang akan kita pelajari. Nah, tadi temennya juga udah pada ngebantuin jawab, apa sih itu biopori? Dan jawabannya sama persis kayak yang Ibu tulis, good job tadi yang jawab. Oke, jadi biopori adalah teknologi lubang resapan air. Nah, merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Nah, biasanya itu dia dibangun di pinggir-pinggir jalan untuk menyediakan air cadangan biasanya. Atau bisa juga digunakan sebagai cara untuk meminimalisir banjir karena air-air dari hujan atau luapan itu bisa langsung masuk ke dalam tanah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada namanya fitoremediasi. Nah, sesuai dengan namanya fitoremediasi, fito itu artinya cahaya, remediasi itu adalah proses istilahnya penanggulangan dari lingkungan ya, lingkungan yang tercemar. Nah, biasanya makhluk hidup yang menggunakan fito atau cahaya itu adalah tumbuhan. Makanya bisa didefinisikan juga fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan atau memindahkan atau menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar. Bahan pencemar ini bisa organik, bisa juga anorganik. Nah, enggak salah satu nih, beberapa tanaman yang bisa digunakan sebagai fitoremediasi itu ada bunga matahari. Tahu bunga matahari kan pasti? Eceng gondok sama sansevieria. Nah, dari ketiga tanaman ini, tanaman yang mana yang nggak tahu? Atau tahu semua? Yang sansevieria itu saya nggak pernah dengar sih. Sansevieria, oke, sansevieria itu kalau di Samarinda kayaknya namanya lidah mertua deh ya. Kalau lidah mertua tahu? Ya, pernah dengar. Panjang-panjang tajam. Nah, itu salah satu contoh sansevieria. Oke, next, nomor 3 ada composting toilet. Nah, bedanya sama toilet lain itu adalah kalau composting toilet itu toilet kering yang menggunakan proses secara aerob atau membutuhkan oksigen untuk menghancurkan atau mengdekomposisi feses manusia. Tahu feses? Tahu feses? Tahu, Bu, tahu. Apa Tahu, feses? Bu, tahu. Kotoran. Sisa hasil makanan. Pintar, sisa hasil makanan yang sudah dicerna. Yap. Oke,
Nah, biasanya composting toilet itu ditambahkan serbuk gergaji atau sabut kelapa atau lumut tertentu supaya tidak menghasilkan bau. Nah, selanjutnya terakhir tentang teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan itu ada water purification. Nah, jadi sesuai dengan namanya yang artinya pemurnian air. Di sini water purification bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa menggunakan pemurnian air sederhana, yang kedua bisa dengan teknologi osmosis. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau penjelasan Ibu kecepatan? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Ada Pak Hidayat join ini. Pak Hidayat mau masuk? Ya, hadir Bu. Dilanjutkan saja dulu. Oke Pak. Sip. Oke, next ya anak-anak. Sampai sini nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan tentang teknologi ramah lingkungan bidang industri. Oke. Salah satu teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Biopulping merupakan teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu. Siapa nih yang ngobrol? Kita cari dulu. Ngobrol boleh di mute. Oke, sudah. Next, kita lanjut ke biopulping tadi. Nah, jadi teknologi ini dia terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah yang dilakukan sama mikroorganisme. Nah, proses pelapukan secara alami ini dilakukan oleh beberapa jenis mikroba atau jamur. Nah, namanya juga mikroba berarti dia adalah makhluk-makhluk yang ke apa? Kecil, benar, mikro ya. Kemudian sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati tadi akan kembali diserap alam secara alami. Nah, salah satu contoh industri yang memanfaatkan biopulping ini adalah pabrik kertas. Nah, di mana pabrik kertas itu dia juga sama halnya menggunakan kayu. Nah, pasti saat memproduksi kertas ada limbah-limbah yang dihasilkan. Nah, limbah-limbahnya dalam bentuk kayu juga pastinya. Nah, si limbah-limbah tadi itu diolah menggunakan biopulping dengan bantuan mikroorganisme jamur yang bernama Plebia subserialis sama Ceriporiopsis submispora. Kepencet lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, minta tolong nanti keyword sama beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan, itu dicatat di buku, nanti bukunya Ibu koreksi. Oke? Nah, karena materinya sudah cukup hari ini, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perilaku hemat energi dalam keseharian serta teknologi tidak ramah lingkungan. Kalau masih ada waktu, nanti kita bakal ada evaluasi di akhir sesi ya.
Jadi silahkan dibaca-baca lagi catatan atau materi yang udah Ibu share hari ini. Kalau masih mau nonton lagi, nanti Ibu share juga recordingnya melalui Pak Hidayat. Oke, Pak Hidayat, saya serahkan ke Bapak. Oke, terima kasih Bu, bentar ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya tadi nyimak ya. Luar biasa yang partisipannya banyak banget nih. Biasanya kalau saya ngajar tuh 1-2 aja yang komen. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Prada. Ini saya teruskan sedikit ya Bu, sekalian biar tuntas tanggung nih. Di halaman 231 ya tadi Bu Prada, sampai di halaman 231 tentang biopulping ini. Alhamdulillah sudah jelaskan juga. Kemudian bagian C, tanggung tinggal sedikit lagi, tinggal bagian C ini aja. Nah, bagian C ini perilaku hemat energi dalam keseharian. Itu ada gambar di 233, halaman 233. Sudah dibuka. Itu ada gambar rumah. Ya, dan penggunaan alat-alat listrik. Misalnya ini, yang sekarang banyak digunakan di rumah ya. Oke, mohon maaf ya, saya mute all tadi. Lanjut. Jadi di halaman 233 itu dijelaskan sebuah rumah itu atapnya menggunakan atap biasa ya, bisa seng, bisa genting dan sebagainya, tetapi ada tambahan aluminium foil. Jadi di bawah genting itu ada aluminium foil. Aluminium foil itu yang semacam biasa digunakan untuk itu apa open ya, open makanan itu di dalam open tuh, aluminium foil biasa itu ditambahkan. Gunanya agar panas di dalam itu tidak keluar. Sehingga dia hanya di dalam, jadi di rumah itu tetap hangat meskipun udara di luar itu dingin. Nah, jadi ini biasanya, ya tadi yang disampaikan Bu Prada, biasanya dibuat di daerah yang terdapat 4 musim atau yang di daerah ya dingin, misalnya daerah pegunungan. Nah, kalau di daerah sini sih ya, nggak terlalu fungsi ini aluminium foilnya karena kita ya hangat saja, daerah hangat. Kemudian kamar mandinya menggunakan toilet hemat air. Kemudian diusahakan meminimalisir kebocoran sehingga air tidak terbuang percuma. Kemudian matikan air jika tidak digunakan atau ketika bak mandi sudah penuh bagi yang menggunakan bak mandi. Sebenarnya gini, penggunaan kalau kalian mandi itu ya, mandi menggunakan gayung dan menggunakan shower itu lebih hemat menggunakan shower dibandingkan menggunakan gayung. Nah, tetapi shower yang ada saat ini itu dia menggunakan mesin pompa air untuk mengeluarkan airnya dari semprotannya itu. Jadi ya tetap juga pakai energi listrik. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya misalnya ya tinggal di daerah lereng gunung yang mana sumber airnya dari atas, nah itu bisa menggunakan shower bisa, atau yang punya tandon di atas atap rumah, di bagian atap rumah, nah itu juga bisa menggunakan shower untuk menghemat air, itu bisa. Intinya dibandingkan dengan menggunakan gayung, menggunakan shower itu lebih hemat air. Lanjut ke dapur. Menggunakan alat masak dari listrik, yang mana listrik itu kan dari bahan bakar bumi ya, bahan ya dari bahan, ada yang dari fosil,
Ya, yang paling banyak dari fosil saat ini. Mungkin juga dari tadi biofuel tadi dijelaskan, mungkin juga pakai geothermal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saat ini itu di daerah mana ya, Selili sana itu dia sudah menggunakan pipa gas. Jadi ada saluran pipa gas untuk masak ya, gas. Jadi nggak beli tabung gas lagi, dia pakai pipa gas gitu. Sehingga masak ya tinggal bayar langganan bulanan, nanti berapa pemakaian. Seperti air juga. Jadi dimasukkan tagihan seperti itu. Itu lebih hemat ya. Tetapi ya berbeda dengan gas milik sendiri. Kalau gas sendiri kan tekanannya besar sehingga kita bisa mengatur tingkat kepanasan dari api yang dihasilkan dari gas tersebut. Kita bisa sangat full. Kalau yang pakai pipa dari pemerintah itu, dari pihak penyedia itu biasanya nggak terlalu bisa terlalu panas. Berikutnya menggunakan lemari pendingin ya, kulkas yang ramah lingkungan dan hemat energi. Jadi kalau misalkan kalian punya 2 mesin pendingin itu ya, kulkas dalam hal ini, itu kalau yang model lama, teknologi lama itu dia sangat boros energi listrik dibandingkan dengan yang sekarang, walaupun ukurannya mungkin yang sekarang lebih besar. Itu karena komponen-komponen di dalamnya itu lebih banyak memakai energi listrik dibandingkan dengan yang terbaru saat ini. Nah, dia ada ya tadi yang pernah kita belajar itu apa namanya, transformatornya dan sebagainya itu. Dan juga mungkin apa namanya itu yang di belakang itu apa sih namanya itu? Saya lupa. Nah, itu beda apa ya? Beda bahan. Nah, sehingga kalau yang lama itu menggunakan energi listrik yang lebih besar. Berikutnya dianjurkan untuk menanam pohon di sekitar rumah. Itu dalam rangka menghasilkan udara bersih dan juga dapat mengurangi panas bumi ya. Panas baik yang dihasilkan dari bumi, tanah maupun dari matahari itu bisa tidak langsung terkena rumah. Hanya saja diatur jaraknya karena bisa berdampak pada konstruksi rumah. Berikutnya yang lainnya menggunakan lampu LED. Ya, ini sudah banyak dijual dan harganya juga sudah mulai terjangkau. Kemudian mematikan lampu, alat elektronik lainnya jika tidak digunakan, terutama charger HP ya. Jadi diusahakan ketika sudah full ya sudah dicabut. Atau charger yang lainnya. Berikutnya membuka jendela agar udara bersih dapat masuk dan mengurangi penggunaan air conditioner AC. Ya, untuk daerah yang banyak pepohonannya ya sangat dianjurkan ini. Tapi kalau di daerah yang tetangganya juga berisik ya tidak dianjurkan. Ini rancangan rumah hemat energi. Oke, lanjut. Ini ada perilaku hemat energi, ada berapa ini? Ada 9. Ini nanti silakan disimak. Insya Allah sudah dipraktekkan sebagiannya oleh kalian. Karena kalau tidak dipraktekkan pasti dimarahi sama orang tuanya. Misalkan menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci itu. Kalau di kamar mandi lama-lama kan pasti ditegur tuh. Ya, lanjut. Bagian D. Siapa yang mau komen ini? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oh enggak ya. Oke, lanjut. Teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, misalnya seperti pengolahan minyak bumi. Ini kayaknya sudah pernah dipelajarin ya di kelas berapa ya ini ya? Saya tadi nyari-nyari nggak ketemu ya. Kelas
Kelas berapa ya itu ya? Kelas 7 kayak. Lupa saya. Saya juga lupa, Pak. Intinya sudah dipelajari lah. Kita bahas sedikit ya, kita review dikit. Iya. Oke, di halaman 236. Saya mute lagi ya. Di halaman 236 itu ada penyulingan bertingkat, distilasi bertingkat istilahnya ya. Jadi dari bahan bakar fosil berupa minyak mentah, cair itu yang diambil dari dalam bumi, dimasukkan ke tungku pembakaran, jadi dipanaskan suhunya. Nah, pada suhu, jadi sebenarnya yang ini nggak terlalu bagus ya. Saya punya yang agak bagusan di mana ya? Jadi gini, ini oke kita bahas ya. Jadi ketika dipanaskan pada suhu tinggi, itu ada bahan itu yang dia itu bisa menguap, bukan menguap ya, titik didihnya itu berbeda-beda. Jadi dari minyak mentah tadi itu titik didihnya itu berbeda-beda. Yang ringan itu akan naik ke atas. Ya, yang suhunya rendah itu akan naik ke atas. Karena di atas itu lebih dingin dibandingkan yang di bawah ya. Yang di bawah ini aspal ini sangat panas. Dia akan turun ke bawah yang suhunya tinggi tadi itu. Biasanya itu ya ampas lah istilahnya itulah. Ampasnya yang tidak bisa terbakar lagi. Itu ampasnya jatuh ke bawah jadi aspal. Itu biasanya agak kental minyak mentahnya itu. Jadi aspal. Kemudian yang pada suhu 500 itu menjadi pelumas. Didinginkan juga bisa jadi lilin. Ini pelumas ini misalnya ini oli. Nah, oli yang dipakai itu oli mesin dan sebagainya. Nah, kemudian ada nafta. Ini juga jenis bahan bakar, ada solar, minyak tanah dan seterusnya. Sampai yang paling tinggi Oh. Tidak ada ibunya. Bentar ya. Oh, lanjut iklan. Ya intinya ini, ya yang terakhir, yang paling tinggi itu di atas itu suhunya rendah, jadi dingin dia akan sampai ke atas, itu menjadi LPG yang kita pakai. Iya, ibunya enggak ada. Tadi pesan ke saya ngajar masih. Oke lanjut ya. Ini gambarnya nggak bagus sih, saya nggak bisa jelasin. Sebenarnya itu di tiap yang gambar oranye itu ya, yang seperti tangga yang di oranye itu ada celah. Jadi ketika suhunya itu lebih rendah, dia naik ke atas, lebih rendah naik ke atas dan seterusnya. Jadi ketika suhunya dia itu misalkan 100 derajat, ya turun dia menjadi bensin dan teman-temannya itu. Ketika suhunya 200, dia turun di minyak tanah. Dia tidak bisa menguap. Jadi yang bisa menguap naik terus sampai menjadi LPG. Oke, itu tentang destilasi bertingkat. Berikutnya tambang batu bara, ini pengolahan batu bara ya, ini banyak sekali di tempat kita. Ini kita skip yang halaman 237 karena efek samping dari ini ya, yang minyak bumi ini. Itu ya ini tadi, seperti di gambar 237 itu ada penambangan seperti di gambar 237 itu. Dia karena di bawahnya itu enggak ada cairan minyaknya, nah dia dapatnya itu pasir yang berminyak. Nah, jadi digali, diolah supaya mendapatkan minyaknya. Nah, itu dampak lingkungannya juga besar, baik dari tanahnya maupun udaranya. Ini yang terkena limbah minyak ini beberapa sering terjadi ini ya, misalnya kapal tangki minyak itu kandas dan bocor atau tumpah dan sebagainya lah. Ini sering terjadi ini.
Yang baru-baru ini di mana ya? Kapal Jepang gitu kalau tidak salah. Yang punya ini Kanada, dia kapal itu dia punya lisensi Kanada, tapi yang punya orang Jepang itu tumpah di mana gitu, lupa saya. Ini baru-baru juga terjadi. Lanjut ke pengolahan batu bara. Batu bara ini biasa dikenal orang sebagai emas hitam, ya. Karena memang dia bernilai, ya, berharga. Batu bara ini juga sama dari fosil juga. Ini dimanfaatkan untuk PLT, ya, pembangkit listrik tenaga batu bara, biasanya itu tenaga uap, PLTU. Nah, jadi batu bara itu di apa namanya? Dimasak. Ini aja nah Bu Eni. Ini aja tutup kan. Jadi batu bara itu dipanaskan untuk mendidihkan air. Ya. Jadi PLTU sebenarnya hampir semua pembangkit listrik itu pakai uap ya. Katakanlah diesel sekalipun. Kalau diesel itu gerak ya. PLTU itu menggunakan bahan batu bara ataupun bahan bakar lainnya yang digunakan untuk mendidihkan air, nanti memutarkan turbin ya. Di sini tidak ada gambarnya sih. Tapi intinya seperti itu. Batu bara, beruntung di Indonesia ini, terutama di Kalimantan, itu batu baranya itu ada di permukaan saja. Ya, kalau di negara lain itu dia harus menggali. Jadi bikin terowongan dan seterusnya untuk mendapatkan batu bara. Kalau di sini ya cukup digali sedikit udah dapat batu bara dan seterusnya. Karena saking banyaknya ya. Jadi nggak perlu sampai membuat galian. Di negara lain itu di Cina terutama itu sering terjadi penambang itu terjebak di dalam ya tambang, istilahnya tambang. Mungkin karena runtuh konstruksinya sehingga dia terjebak dan tinggal di dalam. Tuh sering sekali terjadi di luar negeri. Kalau di sini di Indonesia terutama di Kalimantan itu nggak perlu seperti itu. Ya mungkin kalau seandainya nanti yang sudah di permukaan udah habis ya bisa aja nanti bikin galian atau terowongan seperti itu. Itu tentang apa tadi temanya ini? Teknologi tidak ramah lingkungan. Sebenarnya masih banyak lagi ya teknologi tidak ramah lingkungan yang digunakan. Bahkan sebenarnya gas pun itu juga kurang ramah lingkungan. Ya. Karena yang paling ramah lingkungan itu ya listrik. Karena dia nggak punya gas buang, nggak pakai kanal apa ya? Bukan nggak pakai kanal, pakai kenapa? Hanya saja dia gas buangnya sangat-sangat kecil. Nah, itu yang paling tidak berdampak pada lingkungan, paling minim. Nah, jadi hanya saja yaitu tadi sampai saat ini teknologi untuk membuat baterai litium yang tahan menyimpan energi listrik besar itu masih dalam pengembangan. Jadi masih belum ditemukan yang ideal, yang sangat ideal belum ditemukan. Nah, bisa saja nanti pada zaman kalian nanti sudah ada baterai litium yang katakanlah cukup setebal HP ini udah bisa menyimpan energi listrik sampai seharian digunakan untuk satu rumah gitu ya misalkan. Artinya saat ini belum ada. Jadi ya mobil listrik itu akinya ya besar ya, dia menggunakan baterai yang besar juga masih. Artinya masih berat, sedangkan kendaraan listrik itu diusahakan menggunakan seminimal mungkin massanya. Jadi jika bisa itu malah sebisa mungkin hanya ringan, kendaraannya ringan supaya bisa laju atau cepat. Insyaallah itu tentang bab 10 teknologi ramah lingkungan. Ini masih terus berkembang ya, alhamdulillah masih terus berkembang. Karena mengingat bumi kita ini kalau terus-terusan dipakai sumber daya alamnya ya pertama akan habis, kedua bisa merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Entah itu dia menggunakan
minyak mentah, entah itu batu baranya, entah itu bahan kayunya dan sebagainya. Ya, itu bisa merusak ekosistem maupun mengganggu keberlangsungan kehidupan, tidak hanya buat manusia. Demikian untuk bab 10. Nanti untuk penilaian bab 10 ini kami serahkan sepenuhnya ke Bu Prada. Ya, jadi bab 1, saya dapatnya bab 1 dan bab, bukan bab 1 ya, bab 6 dan bab 8 ya. Saya kena bab 6 dan bab 8. Nah, bab 7 dan bab 9 itu nanti Pak Imam yang memberikan nilai, dan bab 10 adalah Bu Prada. Jadi disimak nanti penugasannya. Dari Bu Prada apa, dari Pak Imam apa, dan dari saya apa. Ada yang mau tanya dulu? Diaktifkan dulu mikrofonnya yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan lainnya. Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Ini tampilan di tempat kalian ini seperti apa? Maksudnya yang tampil di layar kalian ini? Mukanya Bapak. Bapak, iya. Mukanya Bapak ya. Oh ya sudah. Saya belum buat PPT-nya yang bab 10 ini. Ya nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan ya untuk bab 10 tentang teknologi ramah lingkungan. Insya Allah ini mudah. Juga kalian sudah pernah dapat tidak tahu, saya lupa di kelas 7 atau kelas 8 ini, yang kayak seperti materi tadi yang disampaikan Bu Prada itu tentang nih hydropower, terus panel surya dan seterusnya. Kayaknya apa di bab 1 di semester 1 ya pernah kita bahas, ya lupa sih. Intinya sudah kok. Beberapa ada di kelas 7, Pak. Oh, kelas 7 ya. Bab ya. Tentang apa, Bu? Tentang pemanasan global, terus itu pencemaran lingkungan, sama tentang pencemaran ini lingkungan. yang pemisahan campuran termasuk yang destilasi tadi. Iya. Coba saya cari pemisah. Oh iya, pemisahan campuran itu destilasi bertingkat ya. Ntar ya. Itu pemisahan campuran itu di apa ya, klasifikasi materi ini ya. Iya, Pak. Saya cekkan. Klasifikasi materi. Nggak ada lain. Mana ya? Pemanasan global bukan, pencemaran lingkungan tadi sudah. Objek IPA nih, lupa saya. Intinya itulah. Oke, lanjut ya. Jadi gini. Minggu depan itu kan kalian tryout. Ya, kalau rasa minggu depan kan ya? Pekan iya, depan. Pak. Minggu depan. Iya, pekan depan. Ya, tanggal 5. Tanggal 5 sih. Ya, tanggal 5 ya. Ya, tanggal 5. Rabu, Kamis, Jumat, tanggal merah. Ya, tanggal 5. Kemudian nanti UAS-nya tanggal 26 ya. Berarti ada dua pekan. Nah, 2 pekan itu nanti kita akan fokus mengulang materi dari kelas 7 untuk persiapan kalian UAS. Ya, jadi ya cukup insya Allah itu. Karena saya prediksi ada 3 pertemuan, itu cukup membahas dari materi kelas 7. Nanti insya Allah mudah-mudahan kisi-kisinya sudah keluar di pekan depan, jadi kita bisa sudah fokus membahas. Kalaupun tidak, setidaknya kita bahas soal yang di tryout-kan.
kalau tidak, karena ini masih belum ada tanda-tanda nih. Apakah sekolah yang buat atau dinas yang buat, belum ada tanda-tanda. Oke, itu untuk pembahasan hari ini juga terkait dengan UAS dan PTS. Jadi PTS dari kelas 7 ya. Jadi untuk PTS ini gini. Tryout bukan PTS ya. Tryout ini anggap aja sebagai apa ya? Training awal lah ya, model untuk mengetahui kayak apa sih nanti ujian akhir sekolah itu, karena materinya kan dari kelas 7, 7, 8, 9. Nah, jadi mungkin ya untuk mereview lah ya materi kelas 7, 8, 9. Sebenarnya banyak juga sudah di buku-buku yang dijual itu ada persiapan tryout dan seterusnya untuk UAS. Tapi yang belum punya ya bisa tryout ini sebagai bahan latihan. Jadi nggak perlu buka buku saat ujian dan sebagainya. Yang penting kalian ketahui saja, oh materi tentang ini, materi tentang ini, materi tentang ini. Nanti tandain, nanti mana yang kesulitan bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk bab 10 ini insya Allah cukup. Ya Bu Prada gimana, mau ditambahkan lagi tentang bab 10 ini? Insya Allah cukup Pak untuk hari ini. Ya. Pekan depan masih mau masuk kah? Mungkin lebih ke beberapa materi sedikit aja, nanti dikaitkan sama tugas. Oke. Sampai evaluasi sedikit juga. Oh ya belum ada. Tapi tugasnya kan sudah tadi disampaikan bahwa membuat salinan ya. Buat catatan terkait dengan apa? Istilah penting. Ya tadi kan ya gitu ya, kalau tidak salah tadi. Ya. Nah, nanti bukunya dikumpul gitu ya. Ya. Nanti dikoreksi langsung sama Bu Prada ya. Nanti pengumpulannya ya berarti pekan depan atau pekan depannya ya. Kan tanggal 12 dan seterusnya itu bisa juga nanti. Ya oke, itu terkait dengan bab 10. Tambahan untuk bab 8 ini tentang atom itu sudah saya kasih tugas apa belum ya? Bill, sudah belum? Saya kasih tugas. Kayaknya belum ya? Iya Pak, belum. Oh, saya terakhir mengerjakan tugas dari Bapak itu yang elektromagnetik doang. Iya, belum. Jadi gini, maksud saya untuk bab berapa itu? 6, 7, 8. Berarti bab 8 itu belum ada masuk nilai di saya. Nah, makanya ini saya mau buatkan sedikit penugasan. Ntar saya share screen ya. Sedikit penugasan, tapi tugasnya kelompok kok. Nah ini. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan kalian. Jadi nanti ada membuat laporan sederhana. Ya laporan ini bebas ya, bebas ekspresi kalian. Mau itu berupa 1 paragraf, mau 2 paragraf, mau dijelaskan per bab-bab. Nah itu terserah kalian. Jadi intinya itu ada laporan sederhana tentang nih kalian melakukan penyelidikan sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini, ini kan di lingkungan ini kita lah, kita pakai, kita gunakan ini. Ada contohnya misalkan besi lah ya. Nah itu kalian jabarkan. Besi itu kalian jelaskan tentang sifat-sifatnya atau karakteristiknya lah ya. Bahasa sederhananya itu karakteristiknya. Karakteristiknya dan dimanfaatkan buat apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi misalkan gini, besi merupakan unsur kimia dengan nomor massa 26, banyak sekali dimanfaatkan kehidupan sehari-hari, contohnya dibuat menjadi kursi, kapal, dan sebagainya. Ini contoh sederhana, saya nggak bisa buatkan yang panjang karena ini PPT gitu ya. Jadi, tapi jangan juga buat seperti ini. Ini saya nggak bisa jelaskan. Misalkan besi itu kalian jelaskan unsurnya apa, kemudian dia titik lelehnya berapa, misalnya titik leburnya itu, titik didihnya berapa. Nah itu karakteristik itu, sifat-sifat itu dijelaskan. Kalian jelaskan, entah pakai tabel kah, entah pakai mau buat PPT juga terserah. Pokoknya ini bebas ya. Mau di Word saja juga bisa, PDF terserah. Intinya buat laporan sederhana itu berkelompok, 1 kelompok 5 orang.
Nah, jadi misalnya nanti kalian sepakatin apa kayu kah atau aluminium kah atau apalah intinya pemanfaatan bahan ya. Itu Yang satu bahan aja kak Pak? Yang ya, diamatin? ya fokus ke satu bahan. Oke. Jadi satu kelompok fokus ke satu bahan. Jadi aluminium ya aluminium aja dijelaskan aluminium itu bagaimana ditemukannya di mana unsurnya dan seterusnya. Jadi fokus ke satu bahan saja. Plastik ya plastik itu dijelaskan dari bahan apa dan seterusnya memanfaatkan buat printer misalnya, buat tempat makanan misalnya dan seterusnya. Nah, jadi satu bahan fokus. Tetapi itu tadi kalian harus menjabarkan karakteristik dan sebagainya. Ini untuk bab 8. Nah, untuk latihannya soalnya itu saya bikinkan pilihan ganda saja gini ya nanti ya. Iya Saya Pak. buatkan pilihan ganda. Sebenarnya sudah ada soalnya. Ini mana ya kelas 9. Sudah ada soalnya. Coba saya lihatkan ya. Mana nih? Nah, ini seperti ini soalnya. Ya seperti yang lalu itu, yang PTS kemarin itu. Sebagiannya ya saya ambil dari situ. Saya ambil dari sini maksudnya. Yang saya gunakan untuk PTS ini seperti ini. Saya tampilkan ya PPT-nya. Jadi, mana dia? Ini saya share screen dulu. Nah, jadi seperti ini aja nanti. Ada soal pilihan ganda gini aja. Nanti linknya saya berikan di Telegram lah insya Allah. Untuk mempermudah. Ini kan soal kayak kemarin itu nih. Iya Pak. Ini pengerjaannya kelompok juga Kak Pak? Enggak, kalau ini individu. Oh oke. Jadi beberapa soalnya tinggal saya pindahkan ke form saja. Oke, itu untuk bab 8. Soalnya enggak terlalu susah nih. Kalau ini kan kalian bisa lihat buku. Walaupun tidak dianjurkan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait dengan materi dari bab 6 sampai bab 10. Saya mau nanya yang tentang bab 10 tadi Pak. Boleh, silakan. Oh iya, saya penasaran aja sih Pak. Jadi kan tadi banyak tuh teknologi-teknologi yang dijelasin. Terus juga tadi ada disinggung tentang teknologi yang adanya biasanya di negara 4 musim. Nah, kalau di negara kita sendiri yang masih bisa dikatakan negara berkembang ini, teknologi yang umum lah atau yang banyak digunakan di negara kita ini apa dan kenapa gitu Pak? Atau karena emang itu yang sesuai dengan cuaca atau apa gitu? Itu sih saya penasaran itu aja sih Pak. Oke. Ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya, Bill. Ya, Pak. Jadi gini, saya jawab dulu nanti Bu ya, Bu Prada nambahin. Oke. Terkait dengan teknologi itu menyesuaikan ya. Jadi gini, misalkan katakanlah di Samarinda ini saat ini ya pakainya pembangkit listriknya masih tenaga diesel. Pertama karena mudah dan murah. Diesel itu mudah dan murah ya. Hanya saja efek sampingnya yang kurang baik bagi lingkungan, terutama udara. Udara kan nanti berefek juga ke hujan asam dan seterusnya sebenarnya ke sana. Nah, memungkinkan sekali bagi kita itu membuat teknologi lainnya ya pembangkit listrik misalkan tenaga surya. Kenapa di Samarinda ini jarang menggunakan tenaga surya? Sebenarnya ada ya. Di atap-atap rumah kalau kalian jalan di Samarinda ini ada beberapa itu atap rumah itu yang ada sel suryanya. Itu digunakan untuk memanaskan air ya. Biasanya di rumah itu berarti dia mandinya pakai shower air panas, biasanya air hangat itu untuk memastikan air panas. Nah, itu satu perangkat sel surya itu beserta dengan alatnya itu lumayan ya harganya. Jadi sekitar berapa ya sekarang ya? Mungkin sekitar 7 apa 9 jutaan gitu. Nah, itu kan lumayan. Nah, bagi sebagian orang itu lumayan. Nah, bagi sebagiannya ya murah aja. Nah, itu makanya tidak semua rumah ada alat seperti itu. Itu yang pertama. Kedua,
Kenapa Samarinda tidak membuat saja di daerah mana yang tanah kosong tenaga matahari? Tadi sel surya itu harganya sangat mahal. Kedua, faktor alam, cuaca. Nah, di sini itu kurang cocok menggunakan sel surya karena sering mendung. Nah, kalau mendung kan otomatis cahaya yang dihasilkan juga minim. Nah, sehingga nanti listriknya bisa tidak kuat untuk menerangi satu buah daerah. Itu sel surya. Kemudian misalkan lagi nah, yang saat ini mau dikembangkan untuk di Kalimantan yang paling cocok ya, menurut pemerintah itu adalah PLTN. Kayaknya sudah pernah saya jelaskan ya? Di semester 1 kan ya? Iya, Pak. Ya, semester 1 ada nih kayaknya. PLTN itu ya entah nanti di Kaltim, entah nanti di Kalteng, atau di Kaltara, pokoknya nanti akan wacananya akan dibuat PLTN. Nah, itu lebih ramah lingkungan sebenarnya PLTN. Hanya saja itu tadi, nanti radioaktifnya itu yang dikhawatirkan. Kalau seandainya terjadi kebocoran, dia bisa mengubah gen dari makhluk hidup turunannya nanti. Jadi baik yang saat itu maupun yang nanti jika terjadi kebocoran. Makanya kalau Kalimantan kan bisa aja dibangun di mana gitu, di tengah-tengah hutan belantara, di mana gitu yang jauh dari pemukiman, nanti bocor pun cuma daerah situ, paling-paling ya pohon apa yang kena efeknya, tidak sampai ke manusia. Bisa saja. Jadi wacananya dibuat PLTN wacananya. Itu yang teknologi itu menyesuaikan daerah. Kenapa tidak di daerah Jawa? Rentan gempa, di daerah Jawa itu rentan gempa, jadi tidak memungkinkan. Nah, sebenarnya Jepang itu pun nekat-nekatan ya, dia membangun beberapa PLTN itu udah nggak punya sumber daya dia. Jadi pulaunya kecil, kemudian dia mau pakai sebenarnya banyak yang digunakan dia seperti tidal segala macam udah digunakan, tetapi memang yang paling menghasilkan paling besar energi listrik itu ya PLTN. Nah, itu juga ya mau tidak mau mereka dengan sangat terpaksa menggunakan PLTN. Karena tenaga sumber daya alamnya itu minim, kemudian ya mau pakai sel surya juga tidak memungkinkan dan seterusnya. Jadi dia paling memungkinkan adalah PLTN, walaupun dia sadar bahwa daerah Jepang itu rawan gempa. Jadi tinggal didesain saja PLTN-nya supaya tahan gempa gitu. Jadi menyesuaikan. Teknologi itu menyesuaikan di mana berada. Ya tadi yang seperti disampaikan 4 musim. Nah, saat ini kan juga panel surya untuk lampu penerang jalan juga udah banyak gitu. Karena itu ya selain hemat energi juga PLN nggak perlu ribet. Kalau pada saat supply dari PLTD misalkan tidak ada, dia tetap bisa menerangi jalanan. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada dari Bu Prada mau menambahkan. Insya Allah cukup Pak, sudah Bapak sampaikan semua tadi. Oke. Ada lagi? Seperti ini ya, yang tidal itu ya, air sungai itu pasang surut. Itu sebenarnya bisa di Samarinda, hanya saja alirannya harus dibuat deras ya. Nah, masalahnya di sini di Sungai Mahakam ini kan lalu lintas itu padat banget. Nah, itu akan sangat sulit dibuat. Sebenarnya harusnya itu lumayan ya, lumayan. Hanya saja untuk membendung, untuk membuat perangkatnya itu, nah itu yang harus mengorbankan kendaraan yang ada di atas air. Jadi sementara ini belum bisa. Selain juga biayanya mahal, seperti ini kincir angin itu kan biayanya juga besar, itu biayanya besar. Walaupun di sini kencang juga anginnya sih sebenarnya, cuman biayanya yang besar. Jadi paling murah itu PLTD udah paling murah. PLTD, PLTU itu paling murah sudah. Oke, itu ya. Iya, Pak. Ada Oke, lagi? Pak. Itu aja. Kalau dari saya. Yang lain? Saya dari tadi nyimak loh, nggak kedengaran suara Sofa. Biasanya kalau sama saya Sofa aja ngomong. Sofa mana Sofa? Hadir nggak?
Iya Pak, hadir. Oh iya. Coba malu-malu ya sama Bu Prada. Oke, dilanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi kalau di negara berkembang seperti Thailand itu kendaraan umumnya, angkotnya lah ya, angkotnya atau bisnya itu banyak sudah menggunakan gas. Dia pakai gas. Seperti yang dijelaskan Bu Prada tadi itu, kalau di Australia itu busnya sudah pakai listrik apa namanya sel surya. Kalau di luar negeri itu masih pakai BBG dia, bukan BBM tapi BBG. Di Indonesia juga sebagian sudah BBG. Hanya tidak sebanyak di negara lainnya seperti Malaysia, Thailand dan seterusnya. Oke, ada yang mau dibahas lagi kah? Ini waktu sudah jam 10. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan lah ya. Saya kembalikan ke Bu Prada karena tadi yang buka Bu Prada, saya juga tidak nyimak. Tadi nyiapkan apa namanya di belakang itu apa vaksinasi. Silakan Bu Prada, saya kembalikan ke Bu Prada. Dari saya sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Hidayat atas tambahan materinya. Karena sudah jam 10, Ibu cukupkan ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan berkah dan bisa bermanfaat. Ibu cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya Pak. Makasih Pak Hidayat, makasih Bu Prada. Sama-sama. Aduh. Uh,